The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, jika nafasmu tiba-tiba berhenti malam ini, sudahkah satu nafas pun hari ini benar-benar engkau jalani dengan sadar? Kita hidup dari nafas ke nafas, namun jarang sekali kita hadir di dalamnya. Padahal di sanalah hidupmu sedang dihitung. Bukan oleh usia, bukan oleh rencana, melainkan oleh tarikan dan hembusan yang tak pernah kau kendalikan. Video ini tidak menjanjikan keajaiban instan, tidak pula rahasia yang dibuat-buat. Hanya sebuah undangan lembut untuk menyadari sesuatu yang selama ini paling dekat, namun paling sering dilupakan. Maka tenangkan dirimu sejenak, turunkan suara dunia, dan izinkan hatimu mendengar apa yang sebenarnya sedang dibisikkan oleh nafasmu sendiri. Bab 1. Nafas yang tidak pernah kau sadari. Manusia menjalani hidup seolah nafas hanyalah kebiasaan tubuh, sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa makna. Padahal jika nafas itu ditarik dari hidupmu, walau hanya beberapa detik, seluruh dunia yang kau banggakan akan runtuh tanpa sisa. Nafas adalah batas antara ada dan tiada, antara hidup dan kembali kepada yang menghidupkan. Namun karena ia terlalu setia menemanimu sejak lahir, engkau lupa bahwa ia bukan milikmu. Ia datang tanpa kau minta dan bisa pergi tanpa permisi. Disitulah rahasia pertama tersembunyi, sesuatu yang paling dekat seringkali paling tidak disadari. Setiap tarikan nafas adalah izin yang diperpanjang. Tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin ia akan menarik nafas berikutnya. Orang sehat, orang sakit, orang beriman, orang lalai, semuanya sama di hadapan satu kenyataan ini. Nafas tidak tunduk pada kekuatan, jabatan, atau rencana. Ia hanya tunduk pada kehendak Allah. Maka ketika nafas masih mengalir di dadamu, itu bukan tanda kehebatanmu, melainkan bukti bahwa Allah masih membiarkan pintu hidup terbuka untukmu, entah untuk bersyukur, bertobat, atau sekadar menyadari betapa lemahnya dirimu. Para arif memahami bahwa hidup tidak dihitung oleh usia, tetapi oleh kesadaran. Ada orang yang hidup puluhan tahun namun tidak pernah benar-benar hadir, karena nafasnya berjalan tanpa ruh. Dan ada yang singkat umurnya, namun penuh cahaya, karena setiap tarikan nafasnya dipenuhi ingatan kepada Allah. Nafas bukan sekadar udara yang masuk dan keluar, melainkan amanah halus yang membawa pesan ketuhanan. Ia datang membawa kehidupan dan suatu hari akan pergi membawa seluruh kisahmu kembali kepada Sang Pencipta. Jika engkau diam sejenak dan memperhatikan nafasmu, engkau akan merasakan sesuatu yang aneh namun menenangkan. Ada irama yang tidak kau atur, ada kekuatan yang bekerja tanpa kau perintah. Disitulah kesombongan perlahan runtuh, karena siapapun yang benar-benar menyadari nafasnya, akan paham bahwa hidup ini bukan hasil kendali, melainkan hasil pemeliharaan. Nafas mengajarkan tauhid tanpa kata, mengajarkan ketergantungan tanpa ceramah, dan mengajarkan kepasrahan tanpa paksaan. Maka sebelum engkau mencari Allah jauh ke langit atau ke tempat-tempat yang kau anggap suci, berhentilah sejenak dan sadari satu hal ini. Nafas yang sedang mengalir di dadamu adalah tanda paling dekat bahwa Allah belum meninggalkanmu. Selama nafas itu masih datang dan pergi, rahmat masih bekerja, kesempatan masih dibuka, dan panggilan masih berulang. Pertanyaannya bukan lagi apakah Allah dekat, tetapi apakah engkau mau sadar bahwa Dia selalu hadir, bahkan sebelum engkau sempat memikirkannya. Bab 2. Nafas sebagai bahasa rahasia ketuhanan. Allah tidak selalu menyapa manusia dengan suara yang terdengar oleh telinga. Kebanyakan waktu, Dia berbicara melalui sesuatu yang sangat halus, hampir tak disadari, namun selalu hadir. Nafas adalah salah satu bahasanya yang paling sunyi sekaligus paling jujur. Ia tidak berteriak, tidak menuntut perhatian, tetapi terus bekerja tanpa henti. Dalam diamnya, nafas menyampaikan pesan bahwa hidup ini berjalan bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena kasih dan kehendak Tuhan yang terus mengalir tanpa diminta. Setiap tarikan membawa makna menerima. Setiap hembusan mengajarkan melepaskan. Di antara keduanya ada jeda, ruang sunyi yang sering terlewatkan oleh manusia.
Padahal disitulah banyak rahasia bersemayam. Ruang itu adalah tempat kesadaran bertemu kehadiran ilahi, tempat hati bisa menyentuh makna tanpa perlu kata. Namun karena manusia terlalu sibuk mengejar suara dunia, ia jarang memberi ruang bagi keheningan yang justru paling jujur dalam memperkenalkan Allah. Orang yang mulai mendengar bahasa nafas akan mengalami perubahan yang halus namun dalam. Ia tidak serta-merta menjadi suci atau merasa istimewa. Justru sebaliknya, ia merasa semakin kecil. Nafas membuatnya sadar betapa rapuh hidup ini, betapa setiap detik bergantung sepenuhnya kepada Yang Maha Hidup. Dari kesadaran itulah tumbuh kerendahan hati yang tidak dibuat-buat. Karena ia lahir dari pengakuan batin bahwa tanpa izin Allah, tidak ada satu tarikan pun yang bisa terjadi. Para pencari hakikat memahami bahwa bahasa Allah tidak selalu berupa perintah atau larangan, melainkan tanda-tanda. Nafas adalah tanda keberlanjutan rahmat. Selama ia masih ada, berarti Allah masih memberi waktu. Bukan waktu untuk menunda, tetapi waktu untuk kembali. Karena bahasa nafas tidak pernah berkata, nanti saja, melainkan terus berbisik, sekarang kau masih diberi hidup. Dan bagi hati yang peka, bisikan itu cukup untuk mengguncang seluruh arah hidup. Ketika seseorang mulai menyadari nafas sebagai bahasa ketuhanan, ia tidak lagi merasa jauh dari Allah. Jarak itu runtuh dengan sendirinya. Ia berhenti mencari tanda-tanda besar karena menyadari bahwa tanda paling nyata sedang berlangsung di dalam dirinya sendiri. Nafas menjadi pengingat yang lembut namun tegas bahwa Allah selalu hadir, bahkan ketika manusia lalai. Dan disitulah iman tidak lagi sekadar keyakinan pikiran, tetapi pengalaman batin yang hidup, tenang, dan penuh kepasrahan. Bab 3. Nafas dan kalimat tauhid yang tersembunyi. Tauhid sering dipahami sebagai pengakuan lisan, diucapkan dengan suara, dihafalkan sejak kecil, dan diulang dalam ibadah. Namun hakikat tauhid jauh lebih dalam daripada sekadar kata. Ia adalah kesadaran yang hidup, bernafas, dan terus bergerak dalam diri manusia. Nafas menjadi saksi paling jujur atas tauhid karena ia tidak pernah berdusta. Selama nafas masih mengalir, selama itu pula manusia berada dalam genggaman kehendak Allah, tanpa celah untuk mengklaim kemandirian. Para arif merasakan bahwa di balik tarikan nafas, tersembunyi pengakuan batin yang tidak terdengar. Tarikan seakan berkata bahwa hidup ini diterima, bukan diciptakan sendiri. Hembusan seakan mengakui bahwa semua akan kembali, tidak ada yang bisa ditahan. Di antara masuk dan keluarnya nafas, ego kehilangan pijakan. Karena di sana manusia diingatkan bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan, dan tidak ada kepemilikan yang benar-benar melekat selain milik Allah semata. Ketika kesadaran ini mulai menetap, tauhid tidak lagi terasa berat. Ia tidak menuntut pembuktian, tidak memerlukan pembelaan, dan tidak mencari pengakuan. Ia hadir sebagai ketenangan yang stabil karena hati telah memahami bahwa segala sesuatu bergerak dalam satu kehendak. Nafas mengajarkan tauhid tanpa memaksa, tanpa ancaman, dan tanpa janji duniawi. Ia hanya menunjukkan kenyataan bahwa hidup ini berjalan karena satu sumber dan akan kembali kepada sumber yang sama. Orang yang mengenal tauhid melalui nafas tidak mudah goyah oleh keadaan. Ketika lapang, ia tidak mabuk. Ketika sempit, ia tidak hancur. Karena ia tahu bahwa semua keadaan datang dan pergi sebagaimana nafas datang dan pergi. Tidak ada yang perlu digenggam terlalu erat dan tidak ada yang perlu ditolak dengan berlebihan. Semua terjadi dalam pengaturan yang lebih luas daripada jangkauan akal manusia. Pada titik ini, tauhid menjadi pengalaman batin yang terus hidup. Setiap nafas memperbarui pengakuan tanpa suara bahwa hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tanpa disadari, hati terus mengingat, bahkan ketika lisan diam. Inilah tauhid yang tidak bising, tidak merasa paling benar, dan tidak haus pembenaran. Tauhid yang tenang, dalam dan berserah, karena ia lahir dari kesadaran bahwa setiap tarikan nafas adalah pemberian, dan setiap hembusan adalah pengembalian. Bab 4. Mengapa nafas lebih dahsyat dari zikir lisan? Banyak orang mengira kedekatan dengan Allah ditentukan oleh seberapa sering lisan bergerak, seberapa panjang bacaan, atau seberapa lantang suara doa diperdengarkan. Padahal, ada zikir yang tidak membutuhkan suara, tidak memerlukan gerakan, dan tidak bergantung pada kondisi lahiriah. Nafas adalah zikir yang paling jujur,
karena ia hadir bahkan ketika manusia lupa, lelah, atau terjatuh dalam kelalaian. Ia tidak menunggu kesiapan, tidak memilih waktu, dan tidak bisa dihentikan oleh kehendak manusia. Zikir lisan bisa terputus oleh kesibukan, oleh emosi, bahkan oleh kemunafikan hati. Seseorang bisa mengucapkan nama Allah, sementara batinnya sibuk dengan dunia. Namun nafas tidak bisa berpura-pura. Ia berjalan sesuai hukum ilahi, dan dengan sendirinya mengingatkan manusia akan ketergantungannya. Ketika seseorang menyadari bahwa nafasnya berjalan di luar kendali egonya, disitulah zikir sejati mulai bekerja tanpa perlu diucapkan. Para arif memahami bahwa zikir yang paling dalam adalah yang menumbuhkan kesadaran, bukan sekadar pengulangan. Nafas membawa kesadaran itu dengan cara yang sangat halus. Ia tidak memaksa manusia untuk khusyuk, tetapi perlahan mengundang kehadiran. Dalam tarikan dan hembusan yang disadari, hati menjadi tenang tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Bukan karena masalah selesai, melainkan karena hati berhenti melawan kenyataan bahwa segalanya berada dalam genggaman Allah. Ketika nafas disertai kesadaran, ego mulai melemah dengan sendirinya. Tidak ada lagi keinginan untuk tampil, untuk merasa paling dekat, atau untuk diakui sebagai orang yang saleh. Nafas mengajarkan kerendahan hati yang tidak dibuat-buat. Karena setiap detik ia mengingatkan bahwa hidup ini rapuh, sementara kekuasaan Allah mutlak. Di hadapan kesadaran ini, manusia tidak lagi sibuk menghitung amal, tetapi sibuk menjaga kehadiran batin agar tidak terlepas dari ingat. Inilah sebabnya mengapa zikir nafas lebih dahsyat daripada zikir yang hanya berhenti di lisan. Ia bekerja di kedalaman yang tidak bisa disentuh oleh kata. Ia membentuk kesadaran yang terus hidup, bahkan ketika manusia diam. Nafas yang disadari menjadikan seluruh hidup sebagai ibadah, bukan karena banyaknya amalan, tetapi karena hadirnya hati. Dan ketika hati telah hadir, setiap tarikan menjadi pengakuan, setiap hembusan menjadi kepasrahan, dan setiap detik menjadi saksi bahwa Allah selalu lebih dekat daripada yang pernah disadari manusia. Bab 5. Nafas, dosa, dan kesempatan yang ditunda. Setiap manusia membawa dosa, baik yang disadari maupun yang tersembunyi. Ada dosa yang diingat dan disesali, ada pula yang dilakukan berulang hingga dianggap biasa. Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang jarang direnungkan. Mengapa hidup masih berlanjut meski kesalahan terus dilakukan? Jawabannya terletak pada nafas yang belum dihentikan. Selama nafas masih diizinkan mengalir, berarti keputusan akhir belum dijatuhkan. Allah menunda, bukan karena lalai, tetapi karena kasih yang memberi ruang bagi kesadaran untuk tumbuh. Nafas menjadi penanda paling jujur tentang panjangnya kesabaran ilahi. Setiap tarikan adalah perpanjangan waktu. Setiap hembusan adalah pengingat bahwa kesempatan sedang berjalan. Tidak ada satu dosa pun yang lebih cepat datang daripada rahmat. Namun rahmat sering disia-siakan karena manusia merasa waktu akan selalu tersedia. Padahal nafas tidak pernah berjanji. Ia hanya hadir saat diizinkan dan akan pergi ketika waktunya ditetapkan. Di sanalah ketegangan halus antara harapan dan ketakutan seharusnya hidup dalam hati orang yang sadar. Bagi mereka yang merenung, nafas bukan hanya penghibur, tetapi juga saksi. Ia mencatat berapa lama manusia diberi ruang untuk kembali dan bagaimana ruang itu digunakan. Nafas yang berlalu tanpa ingat adalah kesempatan yang hilang. Nafas yang disertai kesadaran adalah langkah pulang yang sunyi namun nyata. Tidak semua taubat harus disertai tangis dan kata. Kadang cukup dengan kejujuran batin yang lahir dari kesadaran bahwa hidup ini terlalu rapuh untuk terus ditunda. Kesalahan terbesar manusia bukan pada dosanya, tetapi pada kebiasaannya menunda kembali. Ia menunggu waktu yang terasa tepat, suasana yang tenang, atau diri yang sudah merasa pantas. Padahal nafas mengajarkan sebaliknya. Ia tidak menunggu kesiapan, ia hanya hadir dan pergi. Maka orang yang memahami rahasia ini tidak menunda perbaikan. Ia sadar bahwa satu nafas yang disadari hari ini bisa lebih bernilai daripada 1000 rencana esok yang belum tentu datang. Pada akhirnya, nafas akan berhenti membawa kesempatan dan mulai membawa jawaban. Saat itu tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi ruang untuk memilih. Karena itu, orang yang bijak tidak menggunakan nafas hanya untuk hidup, tetapi untuk kembali.
Ia menjadikan setiap tarikan sebagai pengingat bahwa Allah masih membuka pintu, dan setiap hembusan sebagai janji batin bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Sebab ketika nafas masih ada, rahmat sedang bekerja. Dan ketika rahmat bekerja, hanya satu yang ditunggu. Kesadaran yang jujur dari hambanya. Bab 6. Nafas dan kehadiran Allah yang paling dekat. Banyak manusia merasa Allah jauh, tersembunyi, atau sulit dijangkau. Mereka mencarinya dalam perjalanan panjang, dalam pengetahuan yang rumit, atau dalam pengalaman yang luar biasa. Padahal kedekatan Allah tidak menunggu usaha yang jauh, melainkan kesadaran yang dalam. Nafas adalah bukti paling dekat dari kehadiran itu. Ia bergerak di dalam dada tanpa jarak, tanpa hijab, tanpa perantara. Jika Allah menarik izinnya sesaat saja, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu mempertahankan hidup. Namun karena nafas terus mengalir, manusia sering lupa bahwa kedekatan itu sedang terjadi setiap detik. Kehadiran Allah tidak selalu terasa sebagai getaran yang dahsyat. Justru sering hadir dalam bentuk yang sangat tenang, hampir tak terasa. Nafas mengajarkan hal ini dengan lembut. Ia tidak datang dengan tanda besar, tetapi dengan kesetiaan yang sunyi. Setiap tarikan adalah perjumpaan, setiap hembusan adalah penyertaan. Ketika seseorang mulai menyadari hal ini, pencarian panjang yang melelahkan perlahan berhenti. Bukan karena ia telah sampai, tetapi karena ia sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar jauh. Orang yang mengenal kedekatan Allah melalui nafas tidak lagi resah oleh kesendirian. Ia bisa sendiri tanpa merasa kosong, karena kehadiran ilahi terasa nyata di dalam dirinya. Nafas menjadi teman paling jujur dalam sepi, saksi paling setia dalam doa yang tak terucap. Dalam kesadaran ini, hati menjadi lebih tenang menghadapi hidup. Bukan karena masalah menghilang, melainkan karena hati merasa ditemani oleh Yang Maha Mengetahui sebelum kata diucapkan. Kesadaran akan kehadiran Allah melalui nafas juga melahirkan rasa malu yang halus. Bukan malu yang menekan, tetapi malu yang membersihkan. Karena ketika seseorang sadar bahwa setiap nafas terjadi dalam pengawasan dan kasih-Nya, ia enggan berbuat seolah Allah tidak hadir. Nafas mengingatkan tanpa menghakimi. Ia tidak berkata keras tetapi cukup membuat hati bertanya, apakah hidup ini dijalani dengan kesadaran atau sekadar kebiasaan yang kosong? Pada akhirnya, nafas menjadi jembatan antara hamba dan Tuhannya yang tidak pernah terputus. Selama nafas masih berulang, kedekatan itu masih terbuka. Allah tidak menunggu manusia memanggilnya dengan suara, karena Dia sudah lebih dulu hadir sebelum manusia menyadari. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, hidup tidak lagi terasa sebagai perjalanan yang sunyi. Setiap tarikan menjadi pertemuan, setiap hembusan menjadi ketenangan, dan setiap detik menjadi pengingat bahwa Allah selalu lebih dekat daripada yang mampu dibayangkan oleh hati manusia. Bab 7. Nafas dalam kesendirian malam. Malam adalah waktu ketika topeng dunia dilepas satu persatu. Suara mereda, langkah melambat, dan manusia kembali berhadapan dengan dirinya sendiri. Pada saat inilah nafas menjadi lebih terdengar, bukan karena ia berubah, tetapi karena kebisingan telah pergi. Dalam kesendirian malam, nafas terasa lebih dekat, lebih nyata, seolah ingin mengingatkan bahwa di balik gelap yang sunyi, ada kehadiran yang tidak pernah tidur. Bagi hati yang peka, malam bukanlah kekosongan, melainkan ruang pertemuan yang paling jujur. Di malam hari, manusia tidak lagi sibuk menjaga citra. Ia tidak sedang dilihat, tidak sedang dinilai, dan tidak sedang dibandingkan. Nafas mengalir apa adanya tanpa tuntutan. Disinilah banyak hati mulai melembut. Beban yang disimpan sepanjang siang perlahan turun bersama hembusan nafas. Kesalahan yang disembunyikan mulai terasa berat. Bukan karena ada yang menuduh, tetapi karena kesadaran tumbuh dalam keheningan. Nafas malam tidak menghakimi, ia hanya menghadirkan kejujuran yang sering dihindari. Para arif memahami bahwa malam adalah guru yang tidak berbicara. Ia mengajarkan makrifat melalui rasa, bukan melalui konsep. Nafas menjadi penunjuk jalan dalam kegelapan batin. Setiap tarikan membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap hembusan seakan mengantar doa yang tidak terucap. Dalam diam, hati mulai menyadari bahwa banyak permintaan sebenarnya telah dijawab dengan satu hal sederhana. Masih diberinya nafas.
Dan jawaban itu cukup bagi mereka yang benar-benar hadir. Kesendirian malam juga memperlihatkan kelemahan manusia dengan cara yang lembut. Di siang hari, manusia bisa merasa kuat karena ramai. Di malam hari, ia sadar betapa rapuh dirinya tanpa penjagaan ilahi. Nafas yang tetap setia mengalir menjadi penghibur yang sunyi. Ia seakan berkata bahwa meski dunia tertidur, penjagaan tidak pernah berhenti. Dari sinilah lahir rasa aman yang bukan berasal dari kepastian dunia, melainkan dari kehadiran Allah yang dirasakan tanpa perlu dibuktikan. Bagi mereka yang mau diam bersama nafasnya di malam hari, hidup perlahan berubah. Bukan karena mendapat rahasia besar, tetapi karena hati menjadi jujur. Nafas malam membersihkan tanpa suara, menenangkan tanpa janji, dan menguatkan tanpa paksaan. Saat fajar mendekat, orang-orang seperti ini tidak bangun dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati yang baru. Karena mereka tahu, jika Allah masih mengizinkan nafas di malam yang sunyi, maka hidup ini masih diberi kesempatan untuk dijalani dengan kesadaran yang lebih dalam. Bab 8. Nafas dan kematian yang pasti datang. Kematian sering dibayangkan sebagai peristiwa besar yang datang dengan tanda-tanda menggetarkan. Padahal dalam hakikatnya, kematian sangat sunyi. Ia bukan ledakan, bukan guncangan, melainkan satu nafas yang tidak kembali. Tidak ada yang hilang dari tubuh, hanya satu hal yang berhenti datang. Nafas yang selama ini setia menemani, tiba-tiba tidak lagi diizinkan masuk. Disitulah kehidupan berpindah dari yang terlihat menuju yang hakiki, tanpa perlu pengumuman apapun. Manusia sering takut pada kematian karena merasa ia akan merampas segalanya. Padahal yang dirampas bukanlah hidup, melainkan ilusi kepemilikan. Nafas mengajarkan hal ini setiap hari, namun jarang disadari. Setiap tarikan datang tanpa bisa ditahan, setiap hembusan pergi tanpa bisa dikejar. Nafas memperlihatkan bahwa tidak ada satupun yang benar-benar berada dalam genggaman manusia. Ketika kesadaran ini tumbuh, kematian tidak lagi terasa sebagai musuh, melainkan sebagai kepastian yang telah lama diperkenalkan secara lembut. Orang yang akrab dengan nafasnya tidak terkejut oleh kematian. Ia telah berlatih melepaskan dalam setiap hembusan. Ia telah belajar menerima dalam setiap tarikan. Baginya, hidup adalah rangkaian izin yang terus diperpanjang, dan kematian adalah saat izin itu selesai. Tidak ada kepanikan karena tidak ada penyangkalan. Yang ada hanyalah kejujuran batin bahwa semua yang datang pasti kembali, dan semua yang dipelihara pasti akan diambil pada waktu yang paling tepat. Kesadaran ini tidak membuat hidup menjadi suram. Justru sebaliknya, hidup menjadi lebih bernilai. Nafas yang disadari menjadikan setiap detik terasa berharga, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dihadiri. Orang yang memahami ini tidak menunda kebaikan, tidak menumpuk kebencian, dan tidak menggenggam dunia terlalu erat. Ia tahu bahwa nafas yang sama yang menghidupkannya hari ini, suatu saat akan menjadi saksi terakhir dari perjalanannya di dunia. Pada akhirnya, kematian hanyalah peralihan dari nafas yang terasa menuju keheningan yang sempurna. Bagi hati yang telah terbiasa hadir bersama nafas, peralihan itu tidak gelap. Ia hanya berpindah dari satu bentuk penjagaan menuju penjagaan yang lebih luas. Dan ketika nafas terakhir dilepaskan dengan kesadaran, yang tersisa bukan ketakutan, melainkan kepasrahan yang tenang. Karena hidup telah dijalani bukan dengan kelalaian, tetapi dengan kehadiran yang jujur hingga akhir. Bab 9. Nafas yang membuka hijab makrifat. Makrifat tidak datang sebagai kilatan cahaya yang mengejutkan, juga tidak hadir sebagai pengetahuan yang tiba-tiba sempurna. Ia tumbuh perlahan, sehalus pertumbuhan kesadaran itu sendiri. Banyak orang mencarinya melalui jalan yang rumit, padahal pintunya sangat dekat. Nafas adalah salah satu kunci yang sering terabaikan. Bukan karena nafas memiliki kekuatan ajaib, tetapi karena di dalam kesadaran terhadap nafas, manusia berhenti melawan kenyataan. Dan ketika perlawanan berhenti, hijab mulai melemah dengan sendirinya. Hijab bukanlah tembok yang berdiri di luar diri manusia, melainkan lapisan kelalaian yang menutupi kesadaran. Selama hidup dijalani dengan tergesa, dengan pikiran yang terus berisik, dan dengan ego yang ingin menguasai, hijab itu terasa tebal. Namun ketika seseorang mulai hadir bersama nafasnya, lapisan-lapisan itu perlahan menipis. Nafas mengajak manusia untuk berhenti sejenak,
untuk merasakan, dan untuk menerima. Disitulah makrifat mulai bekerja, bukan sebagai pengetahuan baru, tetapi sebagai penglihatan batin yang jernih. Orang yang mulai merasakan terbukanya hijab, tidak merasa dirinya istimewa. Justru yang muncul adalah rasa sederhana, namun mendalam, seolah banyak hal yang dulu dianggap penting kini terasa ringan. Dunia tetap sama, tetapi cara memandangnya berubah. Nafas mengajarkan bahwa segala sesuatu datang dan pergi tanpa perlu ditahan. Dari kesadaran ini lahir kebijaksanaan yang tidak keras, tidak menggurui dan tidak menuntut. Karena ia tahu setiap hati memiliki waktunya sendiri untuk sadar. Makrifat yang lahir dari kesadaran nafas tidak membuat seseorang terlepas dari kehidupan, tetapi membuatnya hadir sepenuhnya di dalamnya. Ia tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetap menjalani peran dunia, namun hatinya tidak lagi tenggelam. Nafas menjadi jangkar yang menahan batin agar tidak hanyut oleh gelombang peristiwa. Dalam keadaan ini, seseorang mulai melihat tanda-tanda Allah di mana-mana, bukan karena mencarinya, tetapi karena hijab yang dulu menutup penglihatan telah menipis. Pada akhirnya, nafas tidak membuka hijab dengan cara memaksa, tetapi dengan cara melembutkan. Ia tidak merobek tabir, tetapi membuat tabir itu tidak lagi diperlukan. Ketika kesadaran telah cukup jernih, yang tersisa hanyalah rasa dekat yang tenang, tanpa klaim dan tanpa kebanggaan. Makrifat pun tidak lagi menjadi tujuan, melainkan keadaan batin yang hidup. Dan disitulah seseorang menyadari bahwa selama ini yang menghalangi bukanlah jauhnya jalan, melainkan kurangnya kesadaran untuk hadir bersama nafas yang telah setia menuntun sejak awal. Bab 10. Jika hari ini nafasmu masih ada. Jika hari ini nafasmu masih mengalir dengan tenang, itu bukan kejadian biasa yang layak dilewati begitu saja. Ia adalah tanda bahwa pintu belum ditutup, bahwa panggilan belum berhenti, dan bahwa rahmat masih bekerja dalam diam. Banyak manusia bangun setiap hari tanpa menyadari bahwa ia sedang diberi izin hidup kembali. Padahal tidak ada satupun jaminan bahwa izin itu akan diperpanjang esok hari. Nafas hari ini adalah pernyataan kasih yang sedang berlangsung, bukan janji untuk masa depan. Kesadaran ini seharusnya tidak melahirkan ketakutan yang gelisah, tetapi kewaspadaan yang lembut. Nafas mengajarkan bahwa hidup tidak perlu ditunda untuk menjadi bermakna. Tidak perlu menunggu keadaan ideal, tidak perlu menunggu diri merasa pantas. Selama nafas masih hadir, jalan kembali selalu terbuka. Bahkan satu kesadaran kecil yang jujur hari ini lebih bernilai daripada niat besar yang terus ditangguhkan hingga esok yang belum tentu datang. Orang yang benar-benar menyadari nafasnya tidak hidup dengan terburu-buru, namun juga tidak lalai. Ia menjalani hari dengan kehadiran. Setiap tarikan membuatnya ingat bahwa hidup sedang diberi, bukan dimiliki. Setiap hembusan mengajarkannya untuk melepas, bukan menggenggam. Dari sini lahir sikap batin yang tenang, tidak mudah terguncang oleh pujian, dan tidak runtuh oleh celaan. Karena pusat hidupnya tidak lagi berada di luar, melainkan pada kesadaran yang terus diperbarui. Kesadaran terhadap nafas juga mengubah cara seseorang memandang kesalahan dan kebaikan. Ia tidak lagi terjebak dalam rasa bersalah yang melumpuhkan, namun juga tidak meremehkan tanggung jawab. Nafas menjadi pengingat bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk meluruskan arah. Tidak ada masa lalu yang terlalu berat selama nafas masih ada, dan tidak ada masa depan yang perlu dikuasai secara berlebihan. Yang diminta hanyalah hadir sepenuh hati pada apa yang sedang dijalani sekarang. Maka jika hari ini nafasmu masih ada, jangan biarkan ia berlalu tanpa makna. Hadirlah sejenak di dalamnya. Rasakan betapa dekatnya penjagaan Allah dalam hidupmu. Tidak perlu kata-kata panjang, tidak perlu pencarian yang melelahkan. Cukup satu kesadaran yang jujur bahwa hidup ini sedang dipelihara dan suatu saat akan dikembalikan. Dari kesadaran itulah ketenangan lahir, keikhlasan tumbuh, dan hidup menemukan arahnya. Karena selama nafas masih berulang, panggilan itu masih ada. Dan ketika panggilan itu disambut dengan sadar, hidup pun berubah menjadi zikir yang berjalan hingga akhir. Jika sejak awal hingga akhir tadi, hatimu terasa sedikit lebih tenang, itu bukan karena kata-kata, melainkan karena engkau sedang hadir bersama nafasmu sendiri.
Jangan buru-buru kembali pada kebisingan dunia. Bawalah satu kesadaran kecil ini ke dalam hidupmu. Setiap tarikan adalah izin, setiap hembusan adalah pengembalian. Selama nafas masih mengalir, pintu itu belum tertutup. Dan selama engkau mau hadir di dalamnya, engkau tidak pernah benar-benar jauh dari Allah. Tenangkan langkahmu, jagalah kesadaranmu, dan biarkan hidupmu menjadi zikir yang berjalan dari satu nafas ke nafas berikutnya.